Bukannya berarti nggak bisa memuliakan orang tua ya, bisa gitu. Cuma kan tetap harus ada hati yang dijaga juga kan gitu. Oke, balik lagi sama gue Amri. Di video kali ini kita akan bicara mengenai pernikahan lagi. Jadi disimak aja video. Ray, lo ada nggak tips-tips untuk menghadapi mertua? Ini nih sensitif sekali ya ini ya. Jadi kalau ngadepin mertua, ini juga harus diomongin sama pasangan lu dari awal. Gimana posisinya nanti gitu. Pasangan lu tahu nggak nih? Nah ini kita semuanya based on kepercayaan muslim nih ya, based on agama nih ya, kayak gini ya, gitu. Disclaimer dulu nih. Nah jadi pasangan lu, ya di sini istri ya, kita ngomongin istri ya. Calon istri lu harus ngerti dulu nih. Kalau lu kawin nih nanti berdua, posisi mertua lu tuh di mana. Nah dia juga harus ngelihat, dan posisi dia sebagai anak ngelihat orang tuanya dia itu seperti apa. Dia harus tahu dulu tuh posisinya tuh, harus satu suara dulu tuh. Satu suaranya gimana ya, bahwa nih si orang tuanya si perempuan itu udah nggak jadi yang utamanya lagi nih buat si bini lu gitu, calon bini lu. Dia prioritasnya pindah nih, pindahnya kemana ya, ke kita, ke suaminya, ke lakinya gitu. Nah di satu sisi ketika dia udah ngerti itu ya, dalam hal berarti kan kalau dia mau ngapa-ngapain, ibunya minta sesuatu, dia harus izin sama kita ya kan, boleh atau enggak. Kita berhak bilang nggak boleh kalau misalnya kita nggak mau. Dan dia harus nurut. Siap nggak tuh kayak gitu? Ya, misal kayak gitu. Intinya itu dulu. Dia harus tahu itu dulu. Ketika itu udah satu suara, nah baru enak tuh. Lu mau nge-treat mertua lu kayak gimana juga enak. Karena dia udah di posisi satu sisi sama lu gitu. Dia nggak against lu. Dia udah satu kubu sama lu kan. Nah, lu enak mau bertindaknya setelah itu. Bukannya berarti kita mau apa ya? Mau musuhan sama mertua ya? Enggak. Cuma maksudnya yang gue mau jelasin adalah ketika lu itu menikah, lu pasti akan ada momen di mana lu diuji ketegasannya sama mertua lu. Itu pasti ada momen kayak gitu. Dia akan ngetes sejauh mana sih mantu gue ini ketegasannya mungkin. Sejauh mana dispensasinya dia atau komprominya dia gitu. Nah itu akan dites. Tapi ketika lu mau nunjukin ketegasan lu, istri lu gak di kubu lu, nah itu repot urusannya. Makanya itu dulu diberesin gitu. Karena itu pasti akan muncul momen-momen kayak gitu. Dimana dia orang tuanya, kalau misal gak muncul, oh berarti orang tuanya hebat banget tuh. Berarti gak ikut campur semua segala macam. Berarti dia gak ada ikut-ikutan itu berarti. Orang tuanya benar-benar dijaga banget tuh. Mertua lu bagus banget tuh kalau kayak gitu. Nah cuma mungkin kan gak banyak yang kayak gitu ya. Nah jadi makanya itu penting banget tuh. Lu harus tahu bahwa mertua tuh gak bisa ikut campur urusan bagaimana menantunya bertindak, bagaimana menantunya nge-treat anaknya dia misalnya. Gak bisa itu ikut campur kayak gitu tuh. Kalaupun ngasih saran, aduh, hati-hati banget. Harus hati-hati banget gitu. Karena ini bukan anak lu, ini menantu. Walaupun memang statusnya anak ya gitu. Cuma maksudnya ini menantu gitu. Gak bisa lu asal kasih tahu aja gitu. Walaupun mungkin ada salahnya, tapi caranya tuh gak bisa langsung direct. Yang gue ngerti ya, itu gak bisa langsung direct. Dia langsung ngasih tahu gitu ke kita gitu sebagai kepala rumah tangga gitu misalnya. Atau misalnya kalau ada kasus lu nge-treat anak lu gitu misalnya, yang menurut lu ini oke untuk mendisiplinkan dia gitu, tapi mertua lu gak setuju, dia langsung bypass lu nih, bilang gak apa-apa udah sama apa misalnya, sama oma aja, sama oma gak apa-apa, entah masalah apapun lah misalnya gitu ya, makannya kayak apa segala macam. Wah gak bisa gitu, ini kan anak-anak kita yang berhak ngajarin dia, terlepas bener salahnya ya. Tapi ini anak kita, jadi kita yang harus ngajarin. Gak bisa dia mau intervensi gitu. Kalau dia mau intervensi pun, itu bukan pada saat itu. Setelah udah beres, baru dia ngomong. Sama siapa? Itu juga ngomongnya sama anaknya, bukan sama kita. Harusnya dia ngomong sama anaknya, anak perempuannya dia. Diskusi, itu juga. Bukan nyuruh. Jadi berdiskusi gitu loh. Kalau bisa ngasih saran, ya kasih saran gitu. Kayak gitu. Karena krusial banget. Banyak banget yang mertua itu bingung gitu. Ini boleh masuk gak ya? Kalau mau ngasih saran langsung ke menantu gitu. Itu gak boleh tuh crossing gitu ke menantu, ke mertua. Itu gak bisa tuh crossing kayak gitu tuh gak bisa gitu setahu gue ya. Karena itu akan menimbulkan gesekan-gesekan antara kita sama pasangan, kita sama menantu gitu. Kita sama mertua gitu. Terus gimana cara lo ngadepinnya kalau misalnya kasusnya, misalnya mertua nih
minta tolong sama lo gitu. Yang ibaratnya ya kasusnya gini deh. Misalnya mertua lo minjem uang tapi langsung ke lo, nggak ngomong dulu ke istri lo gitu. Apa yang bakal lo ngomongin mertua lo? Pertama, yang gue pasti akan kasih tahu adalah next time kalau ada permintaan model kayak gini, mintanya sama anaknya, jangan sama gue. Itu satu. Yang kedua, karena udah telanjur ngomong, kalau gue bisa kasih, gue kasih. Tapi kalau nggak bisa gue kasih, ya gue juga pasti akan terus terang. Udah, paling itu tipsnya. Yang penting dia harus tahu kalau gue itu gak mau ada urusan sensitif kayak gitu tuh langsung ke kita gitu. Buat gue yang paling normal adalah ketika mertua itu ngomong langsung ke kita, itu cuma ngomongin masalah kabar, mungkin tanya mengenai cucunya, mungkin tanya mengenai kerjaan kita, atau nanya mengenai anaknya dia, itu mungkin masih oke menurut gue. Jadi cuma sekedar update mengenai kehidupan, ya, itu yang sangat-sangat wajar kalau dia mau nanya langsung. Menurut gue itu aja sih. Baik itu secara langsung, tatap muka, ya, atau WhatsApp gitu misalnya. Itu menurut gue masih oke. Tapi di luar itu, menurut gue itu udah kurang oke kayak gituan. Harusnya tuh ngomongnya langsung sama anaknya gitu. Tapi kan ada juga nih banyak kejadian yang kayak misalnya suaminya sayang banget lah sama orang tuanya gitu. Orang tuanya atau mertua? Orang tuanya misalnya. Orang tuanya si laki, oke. Orang tuanya. Jadi misalnya suaminya itu jadi kayak apa ya, bahasa kasarnya kayak terlalu disetir sama orang tuanya. Oke. Itu kan juga bisa nimbulin konflik juga tuh antara istri sama orang tua. Ya. Dari suaminya. Tapi kan kadang kita nggak sadar ya kalau kayak gitu ya, kayak mungkin istri juga bisa untuk nggak ngomong sama suami walaupun dia sebenarnya Gak suka. Gitu. Menurut lo kalau kasusnya kayak gitu? Kalau kasusnya kayak gitu, apa yang harus dilakukan oleh si perempuan misalnya? Ya. Atau apa? Kayak gitu. Nah, kalau menurut gua, kalau misalnya kasusnya kayak gitu, pertama mungkin harus diingetin lagi sih, seperti yang kita udah sempat ngobrol juga di episode sebelumnya mengenai dilema bakti sama orang tua ya. Jadi maksudnya harus diingetin lagi bahwa kalau misalnya memang si istrinya ini nggak suka, berarti mungkin ada kondisi yang harusnya si suaminya ini memprioritaskan keluarganya dulu, tapi dia nggak prioritaskan. Itu satu, makanya dia nggak suka. Atau mungkin sudah diprioritaskan, cuma yang untuk ke orang tuanya ini berlebih gitu ya. Jadi menimbulkan kecemburuan gitu. Nah, dari dua contoh kasus kayak gitu harus diingetin lagi aja bahwa ya ini, walaupun memang orang tua kita sebagai laki ya, orang tua laki itu memang di atas dari istri secara prioritas, tapi kalau misalnya yang kebutuhan istri dan keluarganya itu belum bisa terpenuhi gitu misalnya, ya ini jadi prioritas gitu loh, bukannya orang tua. Karena di sini kan dia udah jadi tanggung jawabnya si laki. Dia ngambil tanggung jawab bapaknya dia kan. Gitu loh. Jadi dia ya harus diprioritaskan dulu. Gitu loh. Baru sih bapaknya. Itu untuk kasus yang pertama. Kalau untuk kasus yang kedua, kalau misalnya kelihatannya berlebih. Nah, itu namanya tinggal masalah. Harusnya si lakinya pinter-pinter untuk memberi lah gitu loh. Jangan ketara banget gitu. Si istri dikasih, misalnya contoh istri dikasih mobil ini yang mungkin harganya biasa aja gitu. Ya ini bapaknya dikasihnya yang berlebih-lebih gitu misalnya. Bukannya berarti nggak bisa memuliakan orang tua ya. Bisa gitu. Cuma kan tetap harus ada hati yang dijaga juga kan gitu. Jangan sampai dia cemburu juga. Ya kan maksudnya bentuk kan bisa macem-macem. Nggak harus yang mungkin kelihatan dari si istrinya gitu. Karena menurut gue kecemburuan itu wajar dari dia gitu loh. Karena kan mana ada sih istri yang pengen istilahnya di nomor 2 kan ya. Walaupun nomor 2-nya ini saingannya sama orang tuanya si laki gitu ya. Tapi siapa yang suka juga kan namanya saingan kayak gitu. Jadi harus pinter-pinternya sih suaminya untuk ngasih orang tuanya itu yang jangan terlalu kelihatan banget lah. Tapi kan tetap bisa kita ngasih lebih besar daripada istri. Bisa kan? Menurut lo dari pengalaman lo, permasalahan paling sering muncul itu apa? Antara misalnya pasangan dengan mertua itu apa? Yang paling sering terjadi itu apa? Ikut campurnya mertua dalam urusan itu tadi, pendidikan anaknya. Pendidikan anak itu maksudnya dari hal kecil bagaimana kita mau ngajarin kedisiplinan waktu di rumah, atau mungkin sampai hal yang lebih besar lagi urusan sekolah, ngatur urusan sekolah gitu, mau masukin sekolah di mana dia ikut campur, bisa juga begitu. Tuh ya urusan pendidikan, atau urusan itu bagaimana suami istri ini nge-treat satu sama lain. Orang tuanya ikut-ikutan, kok kamu gak gini sih sama suami kamu, atau kamu kok gak gini sama istri kamu gitu. Ikut-ikutan gitu. Kan harusnya nggak ada urusan gitu loh maksudnya. Ikut-ikutan itu nggak baik gitu loh maksudnya kalau kayak gitu. Dan kalaupun mau ngingetin tuh harusnya tuh bukan ya itu tadi crossing gitu, bukan crossing.
Jangan crossing. Ya lu ngomongnya sama anak lu aja. Orang tua ngomong sama anaknya. Jangan mertua ke menantu gitu loh. Kalau mau ngasih tahu ya, misal kita ngelihat, misalnya gua nih punya anak perempuan gitu. Gue lihat kok dia kayaknya nge-treat suaminya, kayaknya value-nya yang gue ajarin gak kayak gini deh dulu misalnya gitu ya. Ya mungkin gue akan cerita, gue akan ngomong, tapi gue ngomongnya bukan sama suaminya supaya kasih tahu nih istri kamu kayak gini misalnya gitu, kasih tahu tuh anak gue jangan kayak gitu misalnya gitu. Enggak, kalau gue yang ngomongnya langsung ke anak kita gitu, dan jangan depan pasangannya ya, kita ngomong berdua, dan itu jatuhnya juga diskusi, bukan kita tuh nyuruh gitu, karena kadang orang tua tuh suka lupa gitu bahwa ini anak tuh udah kawin ini. Ini bukan anak SMA gitu. Ini bukan anak SMP yang lu harus kasih tahu. Enggak. Lu harusnya diskusi, jadiin dia temen gitu. Karena ini orang udah punya keluarga sendiri. Ini orang udah dewasa gitu loh. Jadi lu harusnya berdiskusi gitu. Bukan nyuruh atau judging gitu. Harusnya nggak begitu gitu. Jadi segitu dulu video kali ini. Semoga ya bermanfaat. Kalau lu ada pendapat lain, boleh komen ya.